Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, pada sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidia Ulhaq sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada saudara Putri Purnamasari sebagai pemateri, dan satu lagi ada saudara Ijang Syukrudin, yang dimana pada kesempatan kali ini dia tidak bisa hadir dikarenakan sedang tidak enak badan atau sakit. Baik, untuk berikutnya, untuk materi pertama saya akan serahkan kepada saudari Putri Purnamasari. Baik, terima kasih kepada Saudara Rapi yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang, di mana dalam era digital yang terus berkembang, integrasi dan harmonisasi sistem informasi menjadi krusial, terutama bagi perusahaan dengan banyak divisi dan cabang seperti PT Pinus Merah Abadi sebagai distribusi di bidang barang konsumen yang cepat laku. PT Pinus Merah Abadi menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan operasi, termasuk manajemen rantai pasok, distribusi, dan penjualan. Teknologi informasi membantu operasional bisnis sehari-hari PT Pinus Merah Abadi yang menjadikannya objek studi dalam interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan laporan ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai aspek dari aplikasi Salesforce Automatic, yaitu yang pertama karakteristik pengguna aplikasi, yang kedua kebutuhan dokumentasi aplikasi, yang ketiga pertimbangan teknologi dalam merancang antarmuka, yang keempat struktur dan isi menu aplikasi, yang kelima pemilihan perangkat interaksi yang digunakan, dan yang terakhir desain tampilan atau mock-up aplikasi. Di metode laporan ini menggunakan yang pertama ada wawancara atau interview, dan yang kedua ada observasi atau pengamatan. Lanjut kepada pokok pembahasan. Di sini ada sistem pemesanan, di mana sistem pemesanan adalah aplikasi atau perangkat lunak yang mengelola dan memfasilitasi proses pemesanan barang atau jasa, di mana memastikan pesanan yang diproses lebih efisien, tepat waktu, dan akurat. Pelanggan dapat memilih produk atau menentukan spesifikasi pemeriksaan status pesanan dan pemilihan metode pembayaran melalui antarmuka yang lebih aman. Fitur tambahan untuk tim penjualan termasuk manajemen siklus penjualan, manajemen pelanggan, riwayat pemesanan, dan jadwal pemesanan. Dalam keuntungan sistem pemesanan meliputi yang pertama, mengurangi waktu dan usaha dalam pemrosesan pesanan manual. Yang kedua, mempercepat proses pemesanan dan pengiriman. Yang ketiga, memantau ketersediaan produk secara real time. Yang keempat, mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang manual dan menghemat biaya operasional. Dan yang terakhir, menyediakan data dan laporan mendalam untuk mengambil keputusan yang strategis. Yang pertama di sini ada aplikasi yang berbasis Android dan iOS.
Aplikasi mobile berbasis Android dan iOS adalah perangkat lunak untuk smartphone dan tablet yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman seperti Java, Kotlin, Swift, atau Objective-C yang menggunakan SDK dari macam-macam platform itu. Aplikasi ini didesain untuk interaksi sentuh dan menyesuaikan tampilan sesuai ukuran layar dan orientasi perangkat. Keuntungan aplikasi mobile meliputi yang pertama, akses kapan saja dan di mana saja dengan perangkat mobile dan koneksi internet. Yang kedua, kemampuan mengirim notifikasi langsung serta menyesuaikan konten yang berdasarkan preferensi pengguna. Dan yang ketiga, ada interaksi sentuh yang mudah dan cepat serta memanfaatkan fitur perangkat seperti kamera dan GPS. Yang keempat, ada fitur keamanan seperti biometrik dan enkripsi data serta pembaharuan otomatis. Dan yang terakhir ada pengurangan kebutuhan intervensi manual dan biaya operasional melalui otomatisasi tugas. Namun, aplikasi mobile juga memiliki keterbatasan seperti konsumsi daya penyimpanan perangkat yang bisa membatasi jumlah dan ukuran aplikasi yang diinstal. Selanjutnya ada aplikasi Salesforce Automation, di mana aplikasi ini adalah perangkat lunak berbasis Android dan iOS yang dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola berbagai tugas suatu penjualan. Dan aplikasi ini menyimpan informasi detail tentang pelanggan dan prospek, termasuk data kontak, riwayat interaksi, dan catatan komunikasi. Dan aplikasi ini juga membuat penawaran harga otomatis berdasarkan produk dan diskon yang berlaku. Tanpa aplikasi ini, perusahaan kesulitan mengelola informasi pelanggan, melacak peluang penjualan, mengotomatisasikan tugas penjualan, dan menghasilkan laporan yang akurat. Nah, next, berikut ada analisis dan perancangan sistem yang akan dilanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Putri yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, ada gambaran umum dari aplikasi. PT Pinus Merah Abadi, Departemen IT berperan dalam meningkatkan kualitas operasional perusahaan melalui berbagai inisiatif teknologi. Sebelum adanya teknologi canggih, proses penjualan dilakukan secara manual oleh tim penjualan yang melakukan kunjungan langsung ke toko-toko dan pasar tradisional. Baik, selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi, PT Pinus Merah Abadi mengembangkan aplikasi mobile yang membantu proses penjualan dan distribusi. Aplikasi ini memungkinkan pesanan dicatat langsung dari lapangan, mengurangi waktu dan kesalahan dalam pencatatan manual. Proses pemesanan manual melalui telepon atau kunjungan langsung memerlukan waktu lebih lama dan tidak memperbarui informasi stok secara real time, sehingga sulit mengetahui ketersediaan produk secara akurat. Selanjutnya, aplikasi ini memiliki beberapa fungsionalitas, yaitu yang diharapkan oleh perusahaan, yakni adalah satu, aplikasinya bisa pengambilan pesanan
bisa melakukan pengambilan pesanan, kemudian pembaharuan stok real time, kemudian pelacakan pengiriman barang, manajemen pelanggan, pelaporan dan analis dari hasil penjualan, integrasi dengan sistem internal, baik itu manajemen produksi ataupun manajemen keuangan, kemudian notifikasi dan reminder dari tiap jika memiliki pesanan ataupun ada barang yang terkirim. Kemudian ada pembayaran digital. Kemudian ada juga akses informasi dari produk. Baik, selanjutnya ada user interface goal setting. Jadi ada tampilan yang menjadi pacuan atau tujuan minimal yang dapat diterima oleh pengguna dari aplikasi ini adalah satu, menginput pesanan secara real time. Kemudian kedua, informasi stok real time. Yang ketiga, perencanaan rute pengiriman yang efisien. Yang keempat, manajemen riwayat pembelian dan interaksi pelanggan. Yang kelima, pelaporan penjualan otomatis dan data analitik. Baik, untuk selanjutnya ada struktur dan isi menu. Baik, untuk selanjutnya ada struktur dan isi menu. Dapat kita perhatikan dari gambar berikut ini, admin untuk prosesnya dia ketika login bisa melakukan beberapa hal. Ini ada input data ataupun update data ataupun mendelete data atau menghapus data. Kemudian dari data-data tersebut akan dibagikan atau main datanya atau tampilannya ada dashboard, kemudian ada manajemen produksi, manajemen pesanan, kemudian ada laporan serta untuk print laporan. Baik, untuk selanjutnya ada gambar dari manajemen keuangan. Untuk gambarnya tidak untuk prosesnya tidak berbeda jauh dengan administrasi yang dimana manajemen keuangan bisa melakukan input, update data ataupun menghapus data. Yang dimana di sini yang berbeda adalah untuk main datanya, yang dimana pada manajer keuangan bisa menginput, update atau menghapus dari data transaksi, kemudian ada dari manajemen anggaran serta dapat melakukan pelaporan. Kemudian berikut adalah mockup dari aplikasi yang dimiliki oleh PT Pinus Merah Abadi. Dapat diperhatikan di sini ada tampilan untuk administrasi, manajemen keuangan, dan tampilan ketika ingin login. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir, materi terakhir adalah tampilan akhir dari perusahaan. Dapat diperhatikan ini merupakan tampilan akhir dari perusahaan. Mungkin sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.